Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya bertemu dengan Pak Agung. Selamat sore Pak Agung. Selamat sore Pak Asep. Ya, Pak Agung adalah General Manager Santika Hotel. Kemudian dengan Pak Trias. Assalamualaikum Pak Trias. Waalaikumsalam. Ya, Pak Trias ini pengurus PHRI, Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia di Kota Pekalongan. Dan di samping kiri saya ini senior ini teman lama Pak Cucut Suranto. Selamat sore Pak Cucut. Selamat sore. Assalamualaikum Kang Asep. Waalaikumsalam ya. Saya ke Pak Agung dulu ya Pak ya. Baik Pak. Pak Agung, situasi pandemi kan belum mereda ya Pak ya. Ini masih menunjukkan situasi yang belum bersahabat. Pak Agung bisa diceritakan pengalaman Pak Agung di Pekalongan ini sejak Maret sampai November ini seperti apa Pak Agung? Oke, baik Pak Asep, selamat sore. Terima kasih waktunya sudah meluangkan waktu untuk mengadakan talkshow ini Pak. Betul. Jadi saya cerita mungkin bulan Maret ya Pak ya. Betul. Bulan Maret itu pada saat awal pandemi di Indonesia sudah mulai merebak. Kami di Santika waktu itu belum begitu terasa Pak. Betul. Terasa sekali mulai bulan April. Setelah bulan kedua ya Pak ya? Betul, bulan kedua itu kami 80% bisnis, saya pikir semua hotel di Indonesia mengalami itu Pak ya. Hampir Betul. 80% turun. Betul. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, Yeah. April, Mei, dan Juni, pada saat momen masyarakat Indonesia ingin merayakan Lebaran juga, Betul, Idul Fitri akhirnya ya? tertunda Pak ya. Betul. Jadi momen-momen tersebut tidak bisa dirayakan tahun ini. Ya. Nah, pada saat itu tidak ada jalan lain Pak, menurut kami Pak. Ya. Selain kita berusaha untuk ikhtiar, untuk mengikuti anjuran pemerintah Pak. Karena waktu itu penyakit ini atau pandemi ini kan belum begitu familiar di kami ataupun masyarakat Indonesia. Namun ada panduan dari pemerintah yang berkompeten, saya pikir itu yang wajib kita ikuti dulu. Nah, pada saat mulai bulan Juli ya, kalau tidak salah, Juli sudah ada sedikit perbaikan dari sisi bisnis. Walaupun kalau dikatakan normal, saya tidak tahu mungkin kapan akan berangsur normal, Pak ya. Tapi kami yakin menuju dari Juli ke sini bisnis akan lebih baik. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pada saat itu semua transportasi, kalau boleh saya katakan, di depan kami ada stasiun besar Kota Pekalongan Pak. Itu satu hari itu ada 38 rangkaian kereta api Pak di Pulau Jawa. Oh, berarti yang melewati Kota Pekalongan, stasiun Pekalongan ada 38 rangkaian 38 kali berhenti gitu. Betul. Ya? Betul. Nah, pada saat pandemi ini menjadi 0 Pak. Malah nggak ada ya? Malah tidak ada sama sekali. Betul. Nah, dari transportasi yang tidak jalan, akhirnya kan hunian hotel yang tadi saya katakan 80% turun tadi. Betul. Namun di bulan Juli kami memiliki optimisme bahwa selain dengan kereta api masih bisa dengan darat. Betul. Contohnya kita dilalui oleh tol Trans Jawa Pak. Betul. Tol Trans Jawa ini sangat mendukung kota-kota di Pulau Jawa yang mana tadinya harus melalui pesawat, sekarang bisa melalui jalan darat. Jadi akhirnya sampai sekarang menjadi favorit. Nah, dimulai bulan Juli kami di Santika Indonesia itu menerapkan beberapa protokol yang kami selaraskan dengan kebutuhan saat ini. Betul. Dan itu sudah kami publikasikan Pak. Jadi seluruh Santika di Indonesia maupun Amaris itu menerapkan protokol kesehatan yang sama. Dan itu kalau boleh saya katakan sekarang menjadi daya jual kami, menjadi komitmen kami untuk memberikan solusi. Kalau orang sekarang bepergian kurang begitu yakin, nah kami memiliki protokol yang cukup baik. Dan bulan kemarin kami telah disertifikasi oleh Kemenparekraf. Ada 2 sertifikat yaitu CASE
nantinya akan mendapatkan sertifikat Indonesian Care. Baik, Pak Agung. Ya. Sebelum ke ini, saya ingin mendengar dari yang lain. Restoran, apakah terpengaruh juga atau tidak? Restoran kan bukan hunian ya, Iya. tetapi orang harus keluar untuk ke restoran. Gimana Mas Trias sebagai pengurus PHRI? Terima kasih Pak Asep. Jadi memang kalau kita bicara pandemi, semua sektor real pasti terdampak ya, bilang terdampak pasti terdampak. Tapi memang seberapa besar kita bisa bertahan, kita bisa kreatif, menjalankan satu solusi agar politik kita dapat bisa dinikmati oleh masyarakat. Memang di era seperti pandemi ini, hotel, rumah makan, kafe pasti terdampak di tempat. Yeah. Di tempat saya pun alhamdulillah, meskipun kami mengalami fase yang benar-benar itu benar-benar benar-benar jadi pikiran. Yeah. Namun tidak terlalu lama, Pak, karena momen itu bisa kami lewati ketika kami bisa menemukan satu solusi yang bisa diberikan kemudahan kepada masyarakat tentunya untuk bisa menikmati produk kami. Yeah. Memang kalau kita melihat banyak teman-teman kita di bidang rumah makan pada bulan April, Mei itu sebagian besar ada yang tutup, Pak. Ada yang tutup, hotel juga ada beberapa yang tutup. Yeah. Nah, di bulan April, Mei itu saya inisiatif dengan teman-teman untuk membuat satu campaigns namanya beli produk brand lokal. Oh gitu. Nah, kita campaigns teman-teman yang kuliner saya kumpulkan. Betul. Kita campaigns bareng-bareng. Pada saat itu malah kita minta support dari pemerintah kota. Alhamdulillah ada pejabat daerah, pemerintah dan DPRD yang mensupport, bahkan sampai mempostingnya di sosial media ya. Berarti membuat ini ya konsumen fanatis ya. Ya. Campaigns dengan brand lokal, ayo beli brand lokal, produk lokal, ada rumah makan A, B, C, D dan sebagainya. Jadi seberapa besar kita bisa kuat dalam menjalani pandemi ini, saya yakin pasti akan ada jalan keluar. Seperti itu Pak Asep. Baik, saya geser ke Pak Cucut. Ya, Pak Cucut bulan Maret ada di Pekalongan, Pak? Masih. Oh, masih. Bisa diceritakan, Pak? Ini kesulitannya seperti apa tuh, Pak? Baik. Ya, untuk selama pandemi ini memang semuanya merasa kesulitan. Ya. Selama bulan Maret kita bergerak di bidang jasa. Jasa ini meliputi juga termasuk kulinernya, sangat terasa sekali. Dan penurunan ini cukup panjang waktunya, sampai sekarang pun masih terasa. Walaupun recovery-nya ini memang agak berat juga. Jadi, namun demikian di Pekalongan, saya pikir ini ya recovery-nya lebih cepat ya kalau dibandingkan dengan kota lain. Karena pengalaman saya gini Kang Hasan. Kita ambil aja Solo. Ya. Solo sekarang ini masih belum bisa beranjak dari angka 50. Tapi kalau tidak salah dari PHRI, mungkin Pak Agung juga ya Pak Agung ya, angkanya di Pekalongan sudah cukup tinggi loh Pak. Nah nanti tempatnya ini yang jelas yang bisa menjawab ini Pak Agung, apakah Kang Trias ini seperti itu Kang Asep. Nah tentunya apa yang kita dapatkan di Pekalongan, saya dengan Kang Asep sudah sekitar 15 tahun yang lalu sudah ketemu ya. Jadi perkembangan kota Pekalongan ini sudah luar biasa ini Kang Asep di kota Pekalongan ini ya. Seperti itu kurang lebihnya. Baik, Pak Agung, ini saya ingin cerita tuh yang gini. Ketika kereta berkurang yang berhenti di kota Pekalongan, tapi jalan tol sebagai moda alternatif mampu digeser dan dibelokkan, yang mau ke Pekalongan keluar dong gitu kan, mampir dong di Santika gitu ya. Gimana strateginya Pak Agung? Jadi salah satu strategi mungkin ini yang kami lakukan tidak hanya sekali Pak. Betul. Kami sampai sekarang pun masih melakukan. Salah satu contoh gini, sekarang ini kalau masyarakat Indonesia kan identik dengan sosial media. Sekarang kontak sosial media itu kalau boleh dikatakan 60-70% setiap hari kita kontak dengan media sosial. Nah, kami memanfaatkan digital marketing di situ, Pak. Jadi berdasarkan data-data yang kami miliki, kami mencoba promote iklan di Instagram maupun di Facebook Ads maupun di Google Ads itu melalui media sosial selama kurang lebih
6 bulan terakhir, Pak. Ya, ya, ya. Jadi yang kami lakukan dengan adanya situasi seperti ini, kontak langsung tidak memungkinkan. Ya, ya. Akhirnya kami coba mengarah ke digital marketing, Pak. Jadi pandemi ini mempercepat disruption ya? Kalau boleh dikatakan seperti itu, Pak. Betul. Disruption kan tidak harus yang negatif, Pak ya, tapi Nggak mesti, lebih iya. mempercepat Betul. apa yang kita inginkan lebih cepat kita dapatkan. Betul, betul. Begitu, Pak. Ya. Jadi tapi waktu sebelumnya itu memang menggunakan marketing lebih banyak marketing konvensional, Pak Agung. Tidak juga, Pak, Tidak tapi kita melihat potensi ini sangat tinggi. Jadi baik, karena berdasarkan studi dari beberapa universitas mengatakan bahwa 67% tadi masyarakat Indonesia sekarang intens dengan Betul. media sosial. Akhirnya kami memanfaatkan situasi Apalagi itu, Pak. jarang keluar rumah ya. Apalagi HP yang dipegang ya. Ya. Untuk WFH pun Betul. sekarang menggunakan handphone. Betul, Jadi betul. sekarang apalagi startup itu sekarang tidak perlu pakai laptop, jadi lebih baik Dari pakai HP handphone. itu. Iya. Gitu, Pak Seth. Baik, Mas Trias. Tadi kan dikatakan Mas Trias membangun konsumen baru dengan membangun konsumen loyal ya. Kalau sebelumnya konsumennya seperti apa, Mas Trias? Ya, jadi sebenarnya konsumen loyal di tempat kami itu sudah ada. Tetapi ketika pandemi ini kami harus berpikir bagaimana untuk bisa bertahan pola-pola pola-pola relationship management ini yang kami bangun, Pak. Untuk customer loyal itu bisa beli terus seperti itu. Nah, memang yang disampaikan Pak Agung benar. Era saat ini memang ketika pandemi mau nggak mau disruption seperti itu kita harus beralih dengan cepat. Yang mungkin di awal kita memang sudah menggunakan platform media sosial, tapi di era pandemi ini mau nggak mau kita harus total. Iklan kita harus iklan seperti itu. Bahkan kadang kita broadcast terkait dengan promo-promo agar menarik konsumen untuk bisa beli lagi. Nah, yang kedua, sarana kemudahan melalui platform-platform tersebut itu memang sangat memudahkan. Katakanlah orang bisa pesan melalui WA, orang bisa pesan melalui telepon. Betul. Saya juga sangat menarik dari teman-teman hotel ini juga cepat, pivotnya cepat banget. Apalagi Santika dan teman hotel yang lain. Santika malah sempat bikin cateringan waktu itu, Pak ya. Paket hantaran untuk Lebaran waktu itu, Pak ya. Betul. Lebaran itu kan pivotnya cepat banget, teman-teman bisa survive seperti itu. Artinya memang di saat pandemi ini dibutuhkan memang tenaga yang ekstra survive banget nih. Nah, kadang kelemahan kalau teman-teman UKM itu kan ketika sepi, waduh ya sudah pasrah, diam aja ya, minta bantuan dan sebagainya. Betul, tapi kan seperti ini sebenarnya salah satu ujian kita lah. Gimana caranya kalau kita bisa melatih ini, insya Allah bisnisnya akan tersustain seperti itu. Baik pemirsa, sangat menarik. Tetapi kita harus jeda sesaat. Nanti kita ketemu lagi.